Dokter kandungan Syafril Firdaus ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual seorang pasien. Dalam perkara ini, polisi telah mendapatkan 2 alat bukti dan memeriksa 10 saksi. Kasus ini berbeda dengan dugaan pelecehan di ruang pemeriksaan yang rekaman kejadiannya sempat tersebar ke publik. Polisi bilang korban awalnya mendatangi klinik di Garut untuk memeriksa masalah kesehatan kepada pelaku. Selanjutnya, pelaku menawarkan kunjungan praktik ke rumah korban untuk tindakan medis. Usai tindakan, Dr. Syafril meminta korban mengantarkannya pulang ke indekos sebab pelaku tidak membawa kendaraan pribadi. Di indekos itulah Syafril melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Sementara untuk kasus dugaan pelecehan di ruang klinik, polisi masih menunggu laporan korban. Dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian mendekati korban. Polda Jawa Barat dan Polres Garut mengungkap modus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan di Garut. Polisi bilang dari salah satu korban, tersangka melakukan pelecehan seksual di indekosnya setelah menawarkan jasa penyuntikan vaksin di luar klinik. Pelaku pun diduga melakukan pelecehan seksual saat melakukan pemeriksaan USG seperti dalam video CCTV yang viral di jagadmaya. Pelaku juga melanggar prosedur penanganan terhadap pasien. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang. Spesialis kandungan Yusfa Rashid menyebut salah satu hal penting yang harus diperhatikan pasien dalam pemeriksaan USG ialah dokter harus didampingi suster atau bidan perempuan dan tidak boleh ada sentuhan fisik saat pemeriksaan. Menyentuh pasien itu dilakukan oleh suster perempuan, bukan oleh dokter langsung. Yes. Jadi sebenarnya dalam pemeriksaan USG hampir bisa dipastikan tidak ada sentuhan skin to skin antara dokter pemeriksa dengan pasien, karena dokter memegang probe, sebelah tangannya akan memegang atau berada di board USG. Polisi sudah menangkap dan menetapkan dokter kandungan Syafril Firdaus sebagai tersangka kasus pelecehan seksual di Garut, Jawa Barat. Polisi bilang baru ada 1 laporan korban pelecehan seksual, namun menunggu korban lain untuk melapor karena hasil pemeriksaan tersangka korban pelecehan seksual sebanyak 4 orang. Kami diskusikan ini bersama anggota Komnas Perempuan Yuni Asrianti dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Barat Dr. Muhammad Lutfi. Selamat sore semuanya, dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Mas Tifal. Ya, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Membaca modus yang dipakai oleh pelaku ini, Mbak Yuni, melakukan suntik vaksin di luar klinik sambil membawa pelaku ke indekos. Ini membacanya gimana melihat modus pelaku ini, Mbak Yuni? Ya, saya kira modus ini adalah modus yang sering sekali kita jumpai dalam kasus-kasus kekerasan seksual ya. Dan sebenarnya modus-modus seperti ini juga sudah diantisipasi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2002. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya di pasal 15, itu disebut ada istilah yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini sudah sangat jelas ada penyalahgunaan kekuasaan di sana, penyalahgunaan keilmuan yang dimiliki, penyalahgunaan skill yang dimiliki sebagai dokter oleh pelaku. Jadi memang ini modus-modus untuk kekerasan seksual yang sebenarnya bukan modus baru ya, tapi banyak sekali ditemukan di dalam kasus-kasus kekerasan seksual.
Oke, dan Anda setuju juga Pak Lutfi bahwa ada pelanggaran SOP di sini sampai melakukan tindakan kepada pasien di luar fasilitas kesehatan? Jelas Mas Tivan, jadi pada kasus ini di mana suatu tindakan atau pelayanan medis dilakukan di luar fasilitas kesehatan, di mana yang bersangkutan seharusnya berpraktek atau memiliki izin praktek, jelas suatu pelanggaran ya terhadap standar operation prosedur yang harusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, apalagi pada kasus ini korban juga melakukan tindakan lain di luar fasilitas kesehatan dan tujuannya memang untuk tujuan tertentu yang berbeda dengan tujuan pelayanan. Hmm. Dan juga menjadi perhatian kan tentu ini kan kasus satu kasus. Disebutkan masih ada kasus lain dari korban yang lain tapi sejauh ini belum melapor. Nah, kalau kita merujuk dari video yang beredar itu Pak Lutfi, video yang beredar saat tindakan di fasilitas kesehatan itu, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya membatasi tindakan atau hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan kalau dirasa ada hal-hal yang mencurigakan. Gimana cara membaca itu bagi pasien? Ya, pertama tentunya dalam pelaksanaan pelayanan terlebih dahulu ya, itu standar operation prosedurnya adalah seorang dokter itu harus memperkenalkan diri dulu ya kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan prosedur apa yang akan dilakukan, tujuannya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah didampingi oleh tenaga perawat atau bidan gitu ya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, hal-hal yang penting untuk masyarakat adalah kami sudah menyampaikan kepada seluruh Ikatan Dokter Indonesia di tingkat kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk membuka akses terhadap dugaan pelayanan yang bertentangan, yang pasien duga ini kok tidak sesuai gitu dengan yang seharusnya. Itu kami membuka layanan untuk pasien dapat menanyakan sebetulnya prosedur medis yang betul itu seperti apa sih gitu. Jadi sehingga pasien-pasien juga dapat mendapatkan informasi yang benar gitu ya tentang prosedur yang perlu dijalani gitu. Kita juga paham bahwa akan ada trauma yang ditanggung oleh para korban ini ya Mbak Yuni. Dengan kondisi bahwa polisi masih menunggu laporan, tentu yang menjadi harapan adalah jaminan agar laporan yang disampaikan korban ini betul-betul private, tidak sampai terbongkar ke publik. Menjamin bahwa kondisi korban tetap aman walaupun mereka akan melapor ke polisi atau melapor ke otoritas terkait untuk proses hukum ini. Jaminan seperti apa menurut Anda yang bisa diberikan kepada korban? Ya, persis sekali Mas Tival ya. Di dalam, kalau kita bicara landasan hukumnya, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak-hak korban termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk dijamin kerahasiaannya gitu. Itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang TPKS. Dengan demikian, saya kira saat ini misalnya terkait dengan kasus yang satunya ya, yang terjadi di fasilitas kesehatan, kalau saat ini korban misalnya ada korban lain dan belum berani melapor, Komnas Perempuan sendiri menyarankan kepada kepolisian untuk membuka kanal pengaduan, dan kami mengapresiasi juga nih inisiatif dari di Jawa Barat ya yang menyampaikan untuk membuka pengaduan bagi masyarakat yang menerima proses pemeriksaan yang di luar dengan standar yang berlaku gitu. Atau kalau masyarakat ingin bertanya gimana sih sebenarnya SOP atau standar pemeriksaan ketika di klinik gitu. Nah, saya kira polisi penting untuk membuka kanal pengaduan, tapi sehingga kita tahu ini, sehingga ada korban-korban yang mau melapor diberi ruang. Tapi pada saat yang sama kita juga nggak bisa memaksa korban kalau sudah melapor itu pasti harus menempuh jalur hukum. Belum tentu korban yang mau melapor, yang mau speak up itu mau menempuh jalur hukum. Tapi tetap harus diberi ruang untuk melaporkan, untuk bicara dan melaporkan kasusnya. Dan satu, harus menjamin keamanan, kerahasiaan dia, jangan sampai kemudian ada peluang-peluang korban kemudian mengalami trauma berulang dan juga potensi-potensi untuk retaliasi atau misalnya pembalasan dari pelaku ya. Kita nggak tahu ya apa yang pelaku mungkin sudah ditangkap, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi keselamatan, keamanan, dan kerahasiaan korban harus dipastikan. Ini bukan sesuatu yang dari ruang kosong, ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di pasal 68.
Oke, singkat saja untuk masing-masing. Kalau dari Komnas Perempuan sendiri, Mbak Yuni, follow up-nya bagaimana untuk memastikan kondisi para korban dan mungkin bisa membantu juga para korban untuk melapor? Ya, yang pertama, satu, kalau polisi sudah membuka kanal pengaduan, kami juga mendorong kepada para korban, kalau misalnya ada korban lain yang mau melapor, silahkan menyampaikan laporannya kepada kanal yang sudah disediakan oleh polisi gitu, dan juga kepada para korban, jika membutuhkan pendampingan atau layanan psikologi yang lain, bisa melaporkan kepada lembaga-lembaga layanan yang terdekat di sana. Saya kira di tingkat kabupaten itu ada sekarang DP3AKB ya, lembaga layanan yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat daerah. Ada juga lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas, atau juga kalau misalnya membutuhkan informasi terkait lembaga layanan yang terdekat di daerah, juga bisa mengakses di pengaduan Komnas Perempuan atau di call center ya, 129 itu. Pak Lutfi, apakah akan ada pengetatan pengawasan SOP setelah belajar dari kasus ini? Ya, jelas kami saat ini dengan kewenangan yang ada pada Ikatan Dokter Indonesia berkoordinasi ya dengan multisektor ya. Yang pertama dengan Ketua IDI Cabang se-Jawa Barat. Tentunya ini terkait dengan pembinaan disiplin dan etika profesi kedokteran. Ini akan dilakukan secara rutin walaupun sebelumnya kami sudah mewajibkan semua kegiatan ilmiah itu harus ada materi etika. Baru saja kami juga mengadakan pertemuan dengan instansi rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran untuk memastikan bahwa dalam rekrutmen peserta program pendidikan dokter spesialis juga harus dipastikan ada tes kejiwaan, dan tidak hanya pada saat penerimaan, tapi juga pada saat peserta tersebut melaksanakan pendidikan. Jadi tes tersebut dilaksanakan secara berkala gitu. Jadi ini pembinaan etika nanti secara lebih luas, baik kepada anggota maupun kepada peserta didik yang sedang melanjutkan pendidikan. Pengawasan saat praktiknya bagi mereka yang sudah mendapatkan surat registrasi bisa praktik itu gimana pengawasannya Pak nanti? Ya, ini terkait dengan kewenangan ya sebetulnya ya, Mas Tifan. Saat ini dengan regulasi yang terbaru, IDI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur rekomendasi untuk izin praktek gitu ya. Jadi kami juga saat ini tidak bisa lagi melakukan wawancara kepada sejawat dokter yang akan berpraktek atau melakukan pelayanan kesehatan. Nah, sehingga ini salah satu unsur kelemahan ya, kami tidak bisa melakukan pengawasan seperti sebelum adanya regulasi yang terbaru. Harus ada jalan keluar agar jangan sampai ada lagi pelanggaran etik semacam ini dan korban-korban lainnya. Pak Lutfi mewakili IDI dan Mbak Yuni mewakili Komnas Perempuan, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.